Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernelisa Francis dan Muhammad Nurkolis adalah mahasiswa dari program Pasca Sarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kami ingin memaparkan tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam di Toko Busana Muslim Rabbani. Video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika Islam diterapkan dalam praktik bisnis oleh salah satu brand fashion muslim ternama di Indonesia, yaitu Rabbani. Apa sih etika bisnis Islam itu? Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip syariah yang mengatur perilaku usaha. Dalam dunia bisnis yang modern, penerapan etika Islam menjadi penting untuk menciptakan transaksi yang adil, yang transparan, dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah Toko Busana Muslim Rabbani. Sebagai salah satu toko busana muslim terbesar di Indonesia, menjadi contoh menarik penerapan prinsip-prinsip ini. Perusahaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam proses produksi, dalam proses promosi, hingga pelayanan kepada konsumen. Konsep dasar etika bisnis Islam. 1. Kejujuran, sidik, atau dapat diartikan dapat dipercaya. Bisnis harus dilakukan dengan berkata jujur, tidak menipu atau menyembunyikan informasi. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, amanah, menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas, baik kepada konsumen, rekan bisnis, maupun karyawan. Hal ini sejalan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ketiga, larangan riba. Islam melarang bunga pinjaman atau praktik riba dalam transaksi bisnis. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 4. Larangan gharar dan penipuan. Dilarang melakukan transaksi yang tidak jelas, gharar, spekulatif, atau penuh ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar, hadis riwayat Muslim. 5. Keadilan, adil. Memberikan hak yang seimbang kepada semua pihak, tidak curang dalam takaran, gaji sesuai kerja, dan tidak monopoli. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Mutaffifin 1-3 yang berbunyi, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 6. Tanggung jawab sosial. Bisnis harus memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Islam mendorong zakat, infak, dan pemberdayaan sosial melalui usaha. 7. Niat dan tujuan yang benar. Tujuan utama berbisnis adalah mencari rezeki yang halal dan berkah, bukan hanya mengejar keuntungan duniawi. Tujuan utama bisnis dalam Islam bukan hanya keuntungan, tetapi keberkahan dan maslahat bersama. Bisnis adalah bagian dari ibadah jika dijalankan sesuai syariat. Kita akan mengenal profil singkat dari Rabbani. Rabbani didirikan pada tahun 1994 di Bandung. Dengan fokus utamanya adalah memproduksi dan memasarkan busana muslim, terutama pada hijab instan. Merek Rabbani ini mengusung konsep perpaduan antara dakwah dan bisnis. Rabbani sendiri memiliki visi, yaitu menjadi pelopor busana muslim yang tidak hanya modis, tetapi juga syar'i. Dan memiliki misi, memadukan nilai dakwah dengan bisnis melalui produk yang mendidik dan membawa kebaikan. Nilai utamanya yaitu kejujuran, amanah, profesionalisme, serta pelayanan terbaik kepada konsumen. Penerapan etika bisnis Islam di Toko Busana Muslim Rabbani ada apa aja sih? Yang pertama, produk halal dan berkualitas. Rabbani hanya menggunakan bahan baku yang halal, yang suci, dan aman digunakan, sesuai prinsip halalan thayyiban. Mereka menjaga mutu produk agar tidak menipu atau mengecewakan para konsumen. Yang kedua, proses produksi yang etis, memperhatikan kesejahteraan karyawan, termasuk jam kerja yang manusiawi, upah yang layak,
dan lingkungan kerja yang aman. Tidak melakukan eksploitasi atau diskriminasi dalam perekrutan dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, promosi yang sesuai syariah. Iklan dan promosi dilakukan tanpa menampilkan aurat, tidak menyesatkan, dan tidak hiperbolik. Mengedepankan nilai edukatif dan dakwah dalam pemasaran. Yang keempat, transparansi dan kejujuran. Informasi harga, bahan, ukuran, dan kualitas produk disampaikan secara jelas dan jujur. Tidak ada unsur manipulatif dalam transaksi. Yang kelima, pengelolaan bisnis yang berkah. Manajemen Rabbani dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberkahan. Menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah dan kontribusi pada ekonomi Islam. Yang keenam, adanya komitmen terhadap tanggung jawab sosial, aktif dalam kegiatan dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan penyaluran donasi. Tidak hanya mengejar profit, tetapi Rabbani juga memberi manfaat sosial dan spiritual bagi lingkungan sekitar. Apa aja sih manfaat penerapan etika bisnis Islam di toko Rabbani? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Etika yang berlandaskan kejujuran dan transparansi membuat pelanggan merasa aman dan nyaman dalam berbelanja. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Perlakuan adil terhadap karyawan menciptakan loyalitas dan produktivitas yang tinggi dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, mendatangkan keberkahan dalam setiap usaha. Dengan menjaga syariat dalam bisnis, Rabbani tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga spiritual, berkah. Yang keempat, menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain. Keberhasilan Rabbani menunjukkan bahwa bisnis Islam bisa kompetitif, bisa modern, dan berkelanjutan, sehingga bisa mendorong seluruh pelaku usaha lain untuk mengikuti jejaknya. Yang kelima, adanya membentuk citra positif bagi perusahaan. Rabbani dikenal sebagai merek busana muslim yang tidak hanya modis, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islami dalam setiap aspek bisnis. Kesimpulan. Ada dua kesimpulan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Mutaffifin 1-3, mengenai larangan mengurangi timbangan. Lalu ada Quran Surat An-Nisa ayat 58, perihal perintah menunaikan amanah dan berlaku adil. Dan di dalam sabda Rasulullah SAW, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Rabbani merupakan salah satu contoh nyata perusahaan yang menerapkan etika bisnis Islam. Mereka menunjukkan bahwa berbisnis dengan cara yang halal, yang adil, dan jujur dapat membawa keberkahan dan kesuksesan. Semoga kita bisa meneladani hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari seluruh pelaku usaha menerapkan etika bisnis Islam demi terciptanya ekonomi yang adil, berkah, dan berkelanjutan. Demikian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.